Don't be scared! I can't hear you! What? Gila, gue kaget banget. Ending dari It Welcome to dari episode 7 seperti yang kalian di awal tadi. Gila itu merinding banget. Karena emang sebenarnya ini Pennywise kan udah masuk ke siklus tidur dia. Siklus makannya udah selesai. Dia pengen masuk ke proses tidur 27 tahun lagi. Baru dia bangkit cari mangsa lagi. Ternyata akhirnya di episode 7 kita tahu rencana dari General Shaw ini ternyata pengen menghancurkan bilah-bilah itu supaya ngebebasin si Pennywise. Waduh, ini bangsat juga. Dan akhirnya ini juga nyambung dengan It Chapter 1 dan juga Chapter 2, dimana dia bisa menghantui anak-anak sampai ke film keduanya gitu. Dan wow, kita tahu sendiri sebenarnya kayak udah nerawang lah ending-endingnya bahwa nanti ujung-ujungnya Pennywise bisa ditahan. Tapi apakah setahan itu? Kalau kita lihat ya udah ada filmnya karena ini bentuknya prequel gitu. Tapi yang menarik di sini adalah General Shaw ini bener-bener tadinya kayak orang baik, tiba-tiba jadi kayak rusak kayak gini. Jadi dia pengen menghantui seluruh masyarakat Amerika Serikat yang udah gak terkontrol ini dengan ketakutan. Jadi disuruh aja bebas kemana-mana sehingga orang yang ketakutan itu sangat mudah dikontrol. Oh my god, ini jadi makanan empuk sama si Pennywise yang rencana udah tidur tuh di ending kan. Wah, di bagian kayak gua kayak gitu udah makanan semua, darah semua gitu. Gila, merinding. Ini gue bener-bener kayak wajar gak sih gue bilang kayak gini, Pennywise lebih baik daripada setan-setan hantu-hantuan yang ada di beberapa series lainnya sekelas Stranger Things. Dan gue senang juga ya, bukan gue membandingkan karena nggak apple to apple membandingkan Stranger Things dengan yang baru season pertama. Kebanyakan memang series season pertama itu memang bagus, tapi ketika dia season kedua, ketiga, keempat udah ngalor ngidul ceritanya. Itu yang dialami sama Stranger Things. Tapi kalau membandingkan Stranger Things yang ke-1 pun, gue bisa bilang bahwa Eleven sama anak-anak loser club ini ya, anak-anak Lily dan teman-teman, gue lebih pilih ini sih karena emang ini fresh banget. Dan yang paling menonjol dibandingkan Stranger Things adalah anak-anaknya tuh tewas, mati gitu. Enggak yang Stranger Things yang stigma-stigma anak-anak akan selalu selamat di akhir season gitu. Tai gitu. Jadi kita jelaskan dari momen yang paling benar-benar bikin sedih Rich Santos ya namanya ya. Rich itu benar-benar kayak menyelamatkan Marge ya, Margaret itu, Marge itu. Dan itu sih the best part di episode 7 ini. Memang kelemahan dari episode 7 adalah terlalu banyak karakter. Tapi dia tahu, Andy Muschietti dan teman-teman tahu memfokuskan ceritanya gitu. Dimana cerita fokus di black spot, kebakaran itu, which is itu ada di dalam novelnya gitu. Nanti kita akan jelaskan bahwa sebenarnya di novel agak sedikit berbeda loh dibandingkan dengan versi live action ini. Nanti ada penjelasannya gitu. Yang menarik di sini meskipun banyak banget karakter, ada warga Derry, ada tentara kulit hitam, ada orang di sini, tapi fokus itu benar-benar kayak berasa banget. Terutama itu kematian antara Rich ketika menyelamatkan si Marge ini dan dimasukkan ke kotak es itu kan, dan dia akhirnya menyatakan cinta di sana. Dan oh my god, itu sih bikin kita berkaca-kaca dan sedih banget gitu. Ini karakter gue suka. It Welcome to Derry itu adalah dia nggak segan-segan membunuh karakter penting. Kalau di dalam novel itu Rick ini nggak terlalu penting ya, dan juga kematiannya nggak terlalu diekspos. Tapi di sini Andy Muschietti kayaknya punya insting yang berbeda karena mungkin ini pengen dibikin season kedua, season ketiga ya. Jadi dia akan memilih nih karakter yang mati duluan ya. Salah satunya adalah Rick ini. Tapi kita udah sayang banget sama karakter ini. Di episode 6 tuh udah di development karakternya keren banget, main drum tiba-tiba tewas di sini. Dan tewasnya itu mengenaskan banget, duduk dia gitu kan dipeluk sama Marge. Aduh, dan ini lagi-lagi menekankan kalau anak-anak di series ini nggak selalu selamat gitu. Lu nggak peduli tuh orang dewasa apapun, kalau udah ketemu sama Pennywise ini si kura-kura ini, wah itu bakal merinding banget gitu. Tapi yang kita fokuskan juga di sini adalah kebakaran dari Black Spot. Tadinya itu ya, warga Derry ini tadinya nggak ada maksud pengen ngebakar, tapi ketika si tentara ini punya pistol juga, punya perlawanan juga, disuruh pulang, kamu salah tempat kayak gitu. Waduh, si polisi yang hampir dipecat ini mikir lagi, oke, kayaknya bukan caranya kayak gini gitu ya. Oke, mundur, dikunci semua, dibakar, ditembak, dimolotov di sana. Kayaknya udah siap tuh jerigen-jerigennya gitu. Ini kalau gue hitung-hitung ya, total tuh 15 menit adegan kebakaran itu
intens banget dan ini yang terbaik di seluruh series. Nah, kayaknya memang dipersiapkan untuk klimaks dari series ini antara episode 7 dan juga 8 gitu. Tapi momen kebakaran di Black Spot itu berkesan banget, men. Dan kalau kita bandingkan dengan dalam novel, sebenarnya ada beberapa perubahan. Tapi inti dari ceritanya sama. Bedanya di dalam live action ini itu rasanya nggak yang langsung, kulit hitam bakar, nggak. Tapi itu ada alasan. Mereka datang ke Black Spot itu adalah untuk menangkap Hank Grogan. Tapi tiba-tiba karena memang kulit mereka sama, kayak seolah-olah ini perang antar ras kayak gitu kan, kulit putih, kulit hitam, jadi ngebakar, makin rasis lah ini. Dari awal juga si istrinya si Hanlon datang itu udah warga dari itu dianggap udah sebagai monster. Tiba-tiba di sini ada pemicunya, pemercik membuat mereka ini perang antar warna kulit ini. Jadi akhirnya kita di sini melihat ini lebih masuk. Kalau di dalam novel tuh langsung aja tuh ngebakar kayak gitu. Dan yang menarik juga di Black Spot ini kan tiba-tiba muncul Pennywise. Ternyata Pennywise ini diarahkan sama si Mrs. Curse ini, si Ingrid ini guys, si bangsat satu ini, dan akhirnya kena deadline kan. Dan akhirnya di sini datanglah si Pennywise. Nah, di dalam komiknya Pennywise tuh nggak berbentuk kayak badut clown kayak gini guys, tapi dia berbentuk kayak burung raksasa, bird form kayak gitu. Karena menarik banget kalau di dalam novelnya. Tapi sayangnya setelah gua kulik-kulik, alasan mereka nggak bikin yang kayak Pennywise berubah menjadi burung raksasa kayak gitu di antara kebakaran kayak Phoenix kayak gitu. Karena memang yang pertama menghemat budget guys. Yang pertama menghemat budget, dan kedua agak aneh kayak gitu karena emang tiba-tiba ada burung raksasa, kurang realistis gitu. Tapi intinya kayaknya mereka ya menghemat budget lah ya, menghemat budget. Karena ini kabarnya ya di adegan Black Spot itu doang, itu mereka proses syutingnya tuh 10 sampai 13 hari. Sedangkan kalau di satu episode, kebanyakan episode series-series luar negeri, produksinya aja yang 10 hari. Kalau syuting bisa sehari sampai 2 hari. Tapi ini mereka sampai 13 hari. Artinya sekeren itu. Dan juga secara properti juga nggak nyambung dengan tiba-tiba ada burung raksasa. Dan menurut gue dengan dia tetap berbentuk formnya kayak Pennywise, ya lebih dapet gitu. Apalagi pas dia ngebunuh Stanley kan yang pakai parang. Sas! The best! Gila, itu salah satu adegan terfavorit gue yang ada di seluruh It Universe, It franchise, karena gila, nggak pandang bulu, pak gitu aja. Nah, ketika dia nebas si Stanley kan, dia ketemu sama si Ingrid. Ingrid inilah yang mengarahkan Pennywise ke sini, dan dia udah tahu gitu. Dan liciknya si Ingrid ini, dia tahu persembunyian si Hank Grogan di sana, dan dia mungkin udah memercikan. Dia yang ngasih tahu ke polisi itu kalau lokasi Hank Grogan itu ada di Black Spot. Nah, di sini dia tahu bakal banyak kematian. Inilah cara dia untuk bisa bertemu lagi sama si bapaknya yang dianggapnya bapaknya si Pennywise. Ternyata setelah sekian lama gitu, setelah dia peluk-pelukan gitu, gua akan tidur, aku akan tidur lagi ya. Kamu tunggu saja 27 tahun lagi. Intinya kayak gitu kan. Akhirnya Ingrid sadar bahwa ini orang bukan bapak gua karena dia udah bentuknya biru-biru kayak gitu kan. Ini kamu bukan ayahku, itu goblok dari kemarin. Itu bukan bapak lu, goblok gitu. Dari tahun 1936 itu sebenarnya lu harus sadar dari awal pas lu kerja di panti asuhan itu. Ini kenapa baru sadar sekarang gitu. Dan akhirnya si Ingrid kena deadline. Kenapa dia kena deadline? Orang-orang yang kena deadline yang tiba-tiba ngelihat sinar kayak gitu, dia nggak meninggal guys, masih hidup, tapi alam bawah sadarnya itu dikendalikan sama si Pennywise. Termasuk juga dengan Will Hanlon. Will Hanlon kan lagi nelpon kan di ending, gue gak suka sama lo, terus tiba-tiba di belakang yang kayak bajunya si Pennywise itu masih setengah bekas rendaman darah anjir. Plot twist dan juga jump scare yang the best sepanjang seriesnya, dimana tiba-tiba ada di atas kayak gitu, aduh. Dan akhirnya Will Hanlon ini kena deadline-nya, dan gue nggak tahu nanti gimana caranya Will bisa bebas dari trans deadline ini, karena emang sebenarnya orang yang kena deadline ini, Pennywise itu merasa ini belum cukup untuk jadi makanan, bisa digunakan di suatu hari nanti gitu. Jadi dia belum meninggal, jadi bisa selamat nanti. Dan ini juga kayaknya menjadi salah satu alasan juga development karakter dari anak-anak tadi guys. Yang satu Will diculik kayak gitu, nggak sadarkan diri, kemudian kenapa dia nggak sadarkan diri kan akhirnya. Yang kedua Rick Santos itu udah meninggal gitu. Dan ini menjadi tekad yang paling kuat untuk anak-anak, nggak ada rasa takut lagi, dan ini membuat dia ini ingin mengalahkan si Pennywise karena si Lily itu udah punya bilah yang dicari-cari sama militer. Dan gue merasa karena bilahnya cuma diambil satu,
kan Lily punya satu, itu bisa ditanam lagi di situ yang membuat si Pennywise tetap ada di kota Derry yang seperti kita lihat di film-filmnya, dia nggak kemana-mana, dia nggak ke New York kemana-kemana karena emang akhirnya digantikan sama Bilah yang itu. Endingnya mungkin kayak gitu, tapi emang akhirnya nanti bakal dibelokkan, diperlambat, di slow untuk nanti season 2 dan juga 3 kan kabarnya rencananya ini bakal sampai season ketiga kan. Tapi gue merasa Will Handel mungkin diselamatkan antara dengan temannya atau dengan ibunya gitu. Jadi dia bisa sadar dipanggil Will, wake up gitu. Jadi kita lihat aja mungkin dengan kekuatan akhirnya ketika anak-anak berhasil mengurung si Pennywise lagi, deadline itu mungkin bakal selesai gitu. Makanya nanti Mrs. Scares masih ada di It chapter 2 dan sebagainya gitu. Jadi itu cukup masuk akal dan orang yang udah pernah dibawa kendali dari Pennywise itu mungkin nggak akan sama lagi seperti biasa. Itu merinding banget. Dan sekarang kita fokus lagi ke karakter Halloran. Halloran di sini setelah dia dibuka kotaknya sampai Pennywise, dia bisa ngelihat hantu di mana-mana aja. Disinilah dia menjadi kunci selamatnya anak-anak setelah dia akhirnya ngobrol sama hantu arwah gentayangan leluhur dari Rose dan juga bangsa-bangsa Indian lainnya itu. Ini gue nggak tahu Nechani atau anaknya yang masa lalu karena emang dandannya sama gitu kan. Gue nggak tahu ya, kita masih ragu apa ini beneran Nechani itu leluhur dari bangsa-bangsa Indian ini atau itu adalah kayak representasi juga manifestasi dari Pennywise itu sendiri yang mengarahkan si Halloran. Kita nggak tahu kan. Itu masih plot twist, itu bisa jadi plot twist tiba-tiba itu ternyata Pennywise. Itu lebih menarik lagi. Yang bikin gue curiga itu adalah Pennywise karena memang dia dituntun untuk pergi ke lokasi jimat itu guys. Jimat itu bener-bener kayak ini gue nggak yakin itu leluhur yang bisa menyelamatkan dia juga kayak ngebiarin orang asing gitu di sana, ambil di sana. Nggak mungkin kan? Jadi gue merasa itu Pennywise. Jadi itu yang makin menarik dan kita bakal lihat Rose dan juga teman-temannya dan juga timnya dan orang-orang setempat ini yang tadi udah bilang sampai jumpa di 27 tahun lagi. Lu tuh bangun tuh Pennywise, lu tuh bangun. Dan kita bakal lihat gimana usaha mereka dan gue merasa episode 8 kan terakhir ya di season pertama tuh seharusnya 1 jam full dan gak bertele-tele lagi. Dan gue berharap bahwa ini cukup selesai. Setidaknya Pennywise di penjara dulu. Nanti tiba-tiba di post credit scene barulah kita lihat wah ternyata dia nggak terpenjara selama ini, masih bisa berkeliaran di batas kota Derry, bisa di rumah-rumah warga. Terakhir kita bahas ini, gue seneng di episode 7 adalah gimana eksplorasi bener-bener kayak penulis tuh bener-bener fokus ke asal-usul dari seorang Pennywise yang tadinya bernama Bob Gray. Itu kan akhirnya kita di awal episode langsung diperlihatkan itu back ke tahun itu 1908 ketika si Bob Gray ini jadi badut keliling kayak punya set story masing-masing dan gue merasa sebenarnya Bob Gray bisa dibikin seriesnya sendiri tapi cukup segini di sini aja karena memang kisahnya yang terpenting-penting aja gitu. Tapi kita udah ngelihat sisi Bob Gray yang nggak kita lihat di filmnya yang sad banget, yang tadinya dia pemain sirkus gede tiba-tiba dia dipecat, mungkin akhirnya dia datang ke pasar malam di kampung-kampung biasa. Dan gue ngerti kenapa akhirnya ini dieksplorasi asal-usul dari Bob Gray dan juga Pennywise ini karena emang ini untuk menyambungkan canon si karakter Ingrid Kars ini kan. Karena emang itu di dalam novel nggak ada kan Ingrid Kars ini. Jadi ini menyambungkan bahwa Ingrid ini anaknya Pennywise dan akhirnya nanti membuat si ini nyambung ketika di Black Spot ketika si Ingrid menjebak banyak orang di Black Spot itu. Jadi itu salah satu trik dari Andy Muschietti dan dia bilang bahwa ada beberapa hal yang tidak ada di novel tapi dieksplorasi di sini untuk memperpanjang daya ceritanya mulai dari season pertama, season kedua, season ketiga. Tapi gue seneng banget dan gue akhirnya benar-benar respect sama karakter Bob Gray. Dia akhirnya ketemu sama si anak itu kan, itu serem banget. Kenapa kamu pertunjukannya di sana? Dia merokok sambil minum alkohol kayak gitu. Saya kehilangan orang tua saya. Dia masuk sana, di situ langsung dilahap. Tapi yang gue penasaran sampai episode 8 nanti apakah diperlihatkan sosok It yang sesungguhnya gitu, yang bentuknya kura-kura ada payung-payung makhluk kosmik itu gue masih penasaran sih apakah berani mereka gitu, apakah nanti dipersiapkan untuk season ketiga, kita lihat aja ke depan. Tapi untuk sekarang mungkin hanya itu saja pembahasan kita terkait dengan episode 7 ini. Sebenarnya gue mau gabungkan dengan episode 8 ya, tapi karena teman-teman banyak banget di kolom komentar yang minta bang bahas episode 7, episode 7 lagi seru keren banget gitu, jadi ya udah gue bahas. Dan juga gue udah komitmen ya sampai ke final dari season ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin nggak menemukan di beberapa platform-platform lain yang ngebahas It Welcome to Derry, hanya di sini. Dengan terima kasih buat teman-teman udah mampir dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload Welcome to Derry minggu depan.